Bang salah nggak sih bang menolak cewek baik karena dia bukan selera gue secara fisik, mencoba ngapain yang fisik tapi tetap nggak bisa. Menurut gue wajar aja, nggak apa-apa. Mau cowok mau cewek, ya. Boleh nggak sih bang kita nolak ada orang nembak ke kita nih cowok atau cewek ya? Mau cowok atau cewek terserah. Boleh nggak sih bang ada kita tuh menolak karena ngelihat fisiknya? Boleh. Cewek nih, aduh ngelihat muka lecek kayak gue misalnya waktu zaman gue masih belum ada jenggot, gigi masih nongol, masih ada tai lalat di sini gitu kan. Mungkin di antara 216 kali gue ditolak itu mungkin gara-gara itu kali ya, mungkin ya. Cuman kalau bisa nolaknya jangan ngomong sebenarnya kamu tuh aku tolak karena fisik kamu, jangan situ sakit hati. Tolaknya baik-baik aja. Maaf ya, mungkin kita belum sejalan kayak gitu, ya kan? Muka lecek kok iso ya bang? Ya gitu cuy, ya kan? Kalau Gita nerima gue mah apa adanya, jenggot belum ada, masih belum tumbuh kayak sekarang, tai lalat tinja lalat masih ada. Aduh. Nggak apa-apa. Lu dengerin Ustadz itu deh, Ustadz Latif. Itu juga actually Habib Jafar juga ngomong hal yang sama waktu itu dia di podcast kalau nggak salah, entar di podcast Login apa yang lain gue lupa, atau di Noise kalau nggak salah. Mereka ngomong dua hal. Boleh nggak sih kita cari pasangan berdasarkan muka atau bentuk gitu? Boleh, boleh. Jadi kita pertama-tama kalau kita mencari jodoh yang kita lihat adalah rupanya dulu. Ya, ini lu dengerin baik-baik tanpa terputus ya. Boleh nggak sih kita nyari jodoh awal muasal itu kita lihat rupanya dulu? Boleh, rupanya dulu. Lalu setelah rupa apa? Bibit bebet bobot. Kalau bahasa zaman Indonesia zaman sekarang gitu ya, bibit bebet bobot tuh apa keturunannya apa dan segala macam. Lu lihat dulu. Dan tapi jangan lu berdasarkan nilai itu juga, tapi maksudnya boleh kita lihat gitu loh. Lihat tuh boleh. Lihat berdasarkan bibit bebet bobot orang tuanya seperti apa. Iya kan? Boleh gitu kan. Boleh kita lihat maksudnya sifatnya seperti apa. Ya gitu boleh kita lihat. Jadi dari rupanya, dari bibit bebet bobot. Yang terakhir, maksudnya rupa tuh paras ya, rupa atau paras, bibit bobot. Lalu yang ketiga adalah dari sifatnya. Lalu yang keempat adalah agamanya. Kok tapi agama nomor 4? Bukannya agama diutamakan? Entar dulu. Nabi itu ngomongnya nggak titik. Nabi itu ngomongnya pakai koma. Jadi kan paras, bibit bibit bobot, sifat, lalu yang terakhir agama. Agama itu maksudnya bukan terakhir, lebih tepatnya disebut yang keempat. Koma, ada lanjutannya. Jangan diputus tuh, lanjutannya ada. Agamanya, tapi yang diutamakan itu adalah agamanya. Kenapa? Karena kalau kamu lihat dari agamanya, niscaya kamu punya sisanya. Begitu. Jadi jangan lihat cuman dari ya itunya ya boleh lu lihat dari rupanya boleh gitu. Jadi lu lihat empat-empatnya itu. Gitu. Yang kelima bang jawabannya apa? Tete anjir goblok. Enggak, jangan. Baru ngikutin drama anak SMP main kripto bang. Nah itu dia maksud gue gini. Gue tuh ngikutin drama, tadi kan ada yang nanya, bang lu lihat drama yang soal spare part atau bengkel nggak? Jujur gue belum tahu, karena selama ini tuh gue kemarin ya, selama Ramadan gue ngikutinnya itu, berita-berita kecelakaan. Terus gue ngeliat trailer Joker 2 gitu kan, berita-berita yang gue ikutin gitu kan. Terus kemarin gue lihat juga ada berita yang soal kripto lah, lagi rame tentang si siapa tuh yang Timothy ya, kopi 80.000. Sebenarnya gini, kalau soal kopi ya, Timothy, kopi nggak tuh? Edukasi bang, soalnya orang-orang tolol mulai sengak bang. Gini ya, oke, gini. Timothy itu yang teman-teman tahu ya, dia kan sekarang dikenal sebagai Lord Crypto ya. Kemarin kan pakai jubah tuh, wow, kayak vampir gitu kan. Lord Crypto, oke. Oke gini ya. Tapi gue rasa sih ini mungkin edukasi untuk non-subscriber gue kali ya. Karena gue rasa lu pada penonton gue alias subscriber gue, lu pada tuh lebih pinter dari gue. Gue yakin lu pada tuh lebih pinter. Kemarin aja gue update status di Facebook, lu pada langsung reply semuanya rata-rata setuju gitu kan. Nggak cuma rata-rata, semuanya 99% komen tuh pada setuju. Ada 1%, ada satu orang dong literally yang mungkin buzzer dia kali ya, yang bilang makanya dicari dulu 50 tahun blablabla. Ya gini. Jadi gini, sebenarnya teman-teman, dia itu beda ya. Ini gue bukan ngebela si Timothy, enggak. Dia itu beda dengan Indra Kents. Beda dia. Indra Kents itu dia mengajak orang untuk memainkan judi sebenarnya, kayak macam binomo gitu. Itu beda lah. Itu bukan inilah, beda ya. Trading yang dimaksud dengan kayak Indra Kents, Doni Salmanan itu beda. Kalau ini dia lebih ngajarin ke kripto. Cuman yang jadi masalah kalau soal si Timothy ini, masalahnya gini.
nasehat-nasehatnya dia kan copas dari motivator-motivator. Udahlah, udah ketahuan kok. Yang kopi 80.000 aja itu copas. Kalau teman-teman tahu nasehatnya dia yang lu beli kopi 80.000 di hotel, itu tuh copas. Itu copas. Banyak orang kan yang follow dia, wah bang tapi motivasinya keren. Iya tapi itu copas. Lu cari deh di YouTube deh. Ada, makanya kemarin gue pas update status kemarin gue suruh lu pada coba follow yang namanya Mark Cuban, Andrew Tate, follow Kevin O'Reilly ya namanya Kevin. Lu follow si Kevin yang dari Shark Tank itu loh. Yang dari Shark Tank lu follow. Lu follow juga yang namanya Robert Kiyosaki. Ketika dia menjelek-jelekan inflasi dan apa dan sebagainya, itu kata-kata Robert Kiyosaki semua. Gue justru malah bukan masalah si Timothy-nya. Kalau si Timothy-nya dia nyari duit lah, ya paham lah gue. Lalu bikin kelas 17 juta anjing satu orang gitu kan. Lu bayangin 17 juta. 100 orang aja berapa? 1,7 M bosku. 100 orang. Sementara followersnya dia yang ngikutin kelasnya dia ribuan guys. Gile, ya gue jujur dia nggak bohong. Gue yakin itu dia nggak bohong. Dia beneran punya McLaren. Gue percaya dia punya McLaren, dia punya Ferrari, apalah dan sebagainya. Dia pamerkan harta-hartanya. Bahkan dia bilang pendapatan 4 triliun. Gue percaya gue. Dan apakah dia kaya gara-gara kripto? Gue percaya, serius. Cuman kalau lo mau ngikut kripto dengan pendapatan seperti dia gitu, maksudnya dengan untung cuan yang sampai miliaran triliunan, itu modalnya gede juga. Yang namanya ikut kripto itu lu nggak bisa FOMO. Makanya gue bilang guys, kenapa lu nggak bisa FOMO? Beda teman-teman. Lu modal sekarang gini aja, logika aja. Lu modal masukin kripto 500 juta. Atau 5M deh katakanlah ya, 5 miliar. BTC, Bitcoin tiba-tiba naik 10%. Lu untung 10% itu. 5M untungannya berapa? Ya 500 juta. Untung lu ya segitu. Ya iyalah gede, tapi modalnya 5M. 4 triliun sekarang dia gini. Dia dari kelasnya dia 17 juta satu orang. Katakanlah ini rough calculation aja ya, rough calculation. 17 juta satu orang. Dia sedangkan muridnya ada ribuan. Lebih dari miliaran. Ya udah dia masukin ke kripto, terus dia bilang kan, oh ya nih sinyalnya begini gitu kan. Itu sebenarnya lagi-lagi ya, menurut gue dia dengan cara begitu, oke itu bisnisnya dia lah. Gue juga nggak mau interfere, itu bisnisnya dia. Justru gue lebih nasihatin bukan ke Timothy-nya, gue nasihatin kepada orang-orang yang FOMO. Itu hati-hati. Kenapa? Karena gini loh, lu ikut kelas orang 17 juta. Bro, lu minimal dapat something dan lu harus lu udah belajar dari dia, lu minimal cuannya sih harusnya udah ratusan juta ya. Minimal lu punya ilmu segitu harusnya, gitu kan. Itu tuh lu jangan FOMO. Karena gue justru ngomong ke orang-orang yang ngikutin dia gitu, atau siapapun yang mau ikut kripto, alangkah baiknya tuh dicari tahu dulu. Karena gini, ini pengalaman pribadi, gue nggak ngomongin Timothy lah. Ini pengalaman pribadi gue sama Bang Tara di zaman-zaman Covid. Pertama kali kripto tuh lagi membludak gitu kan. Ketika teman-teman YouTuber gue semua jadi pada kaya-kaya gara-gara kripto. At least para kaya, gue pada nggak tahu kaya beneran atau enggak. Gue tuh sampai ngikutin kelas mereka, ya kan, masuk join grup Telegram, masuk join grup Discord, ya kan, lo pada juga kayak gitu kan. Dulu gue sama Bang Tara masing-masing bayar cuman 500 ribu. Oh dia member dulu sampai ada 500 orang lebih guys. Dulu mentor kripto tuh dulu. Tapi terus gue diajarin apa sih yang namanya cut loss gitu kan. Lu kalau di angka segini cut loss apa segala macam. Tapi gue sebagai orang yang dulu gak ngerti kripto sama sekali. Terus gue gak diajarin gitu kan. Bro, saya kan udah bayar nih. Apa sih itu kripto? Apa itu seperti apa kripto? Arti dari kripto itu aja kan dulu gue gak ngerti dulu ya. Apa itu kripto? Bisnisnya itu seperti apa? Kalau saham dulu gue masih ngerti-ngerti dikit lah. Tapi bisnisnya itu dulu seperti apa? Dan apa yang liquidity sebagai fundamentalnya yang dijual atau beli oleh seseorang itu kripto ini apa gitu kan. Masalahnya soalnya dulu gue nggak ngerti sama sekali, nggak dijelasin bro, nggak dijelasin sama sekali. Akhirnya gue belajar sendiri. Gue cari tahu. Lu tanya Raffi deh. Dulu gue cari tahu bareng sama Raffi itu. Rap, gimana sih Rap yang namanya kripto ini begini-begini? Oh, gue cari tahu sendiri di YouTube, di Facebook. Gue join komunitas-komunitas kripto dan sebagainya. Gue pelajarin, gue analisa sendiri. Oh, ini namanya kripto. Sampai akhirnya di titik dimana gue fully understand ketika Elon Musk ngomong Doge to the moon, naik terus habis itu hancur gitu kan. Terus BTC, Elon Musk nge-tweet, Bitcoin nggak boleh beli Tesla, turun Bitcoin harganya, hancur. Dia nge-tweet lagi,
boleh deh beli buat Tesla Bitcoin naik lagi. Oh di situ gue langsung ngerti. Oh begini anjing. Fundamentalnya seperti itu dan value dari kripto seperti itu. Oh gitu. Langsung gue ngerti di situ. Oke berarti jadi gini maksud gue. Lu jangan salah ngerti. Jadi apakah Bang Gema bilang invest kripto itu berbahaya? Berbahaya kalau lu nggak ngerti. Berbahaya kalau lu FOMO. Kadang kan orang-orang kan soalnya yang FOMO ini rela sampai bayar 17 juta mungkin ya. Atau mungkin ada yang di luar Timothy mungkin ada yang lebih parah lagi. Sampai 20 juta mungkin ada per kelas atau 25 juta. Tapi lu tuh 25 juta bukan pengen belajar. Tapi karena pengen cepet kaya atau kaya instan. Nah ini yang berbahaya cuy. Gitu kan? Ini yang berbahaya. Wah 25 juta. Wah ini ada itu. Wah nah. Ini yang berbahaya. Gitu kan? Nggak ngerti bang. Jadi maksudnya judi nggak sih bang? Bukan judi. Bukan judi. Beda gini loh. Kalau lu saham ya, saham itu maksudnya lu invest di apapun lah di luar kripto ya. Lu invest itu kan sebenarnya namanya investasi itu macam-macam. Ada investasi real estate. Nah ini juga terjadi masalah kepada teori dia tentang real estate ya si Mas Timothy ya. Dia real estate sampai dibantai sama pengusaha-pengusaha real estate ya memang karena salah sih ilmunya kalau mau jujur sih Timothy ya. Jadi gini, real estate menurut dia, real estate dan menurut dia dan fans-fansnya dia, real estate itu rugi bang. Soalnya naiknya lamban, hanya cuman berapa persen gitu kan. Hanya cuman berapa persen ketimbang inflasi. Itu kalah bang. Betul. Kalau real estate-nya atau tanah atau investasi rumah yang lo beli itu menjadi liabilitas. Yes, betul. Maksudnya gimana tuh bang liabilitas? Lo punya 10 rumah, 10 rumahnya nggak lo apa-apain. Iya liabilitas. Naiknya jadi cuma mengandalkan naik harga tanah. Kalah sama inflasi. Ya iya. Lu maksudnya bisnis real estate itu adalah bisnis real estate itu lu beli rumah 10 10-10-nya lu kontrakin, 10-10-nya lu jadiin tempat penyewaan atau apa. Itu baru namanya bisnis real estate yang sebenarnya. Gitu loh. Please bang gue baru bangun katanya. Seperti itu, lu kontrakin, itu baru bisnis. Iya real estate-nya nggak bergerak. Iya makanya kalau lu itu namanya bukan bisnis real estate. Kalau lu bisnis real estate yang disebut, dia naik harganya nggak nyampe 5%, kalah sama inflasi dan sebagainya. Ya iya, kalau itu cuma sebagai liabilitas. Liabilitas adalah alias aset lo yang lu punya, aset rumah yang lu punya atau real estate apapun. Real estate itu kan bisa jadi rumah, apartemen, whatever. Gitu kan sesuatu yang dimana lu tempat tinggal. Kayak Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki itu punya puluhan ribu real estate. Dia kenapa bisa kaya banget dan kenapa sampai bank rela dia ngutang 2 billion karena asetnya banyak dan asetnya bergerak semua. Itu loh. Itu yang dimaksud dengan bisnis real estate seperti Robert Kiyosaki. Makanya seperti yang gue bilang, lu tuh punya lu tuh follow deh orang-orang kayak Robert Kiyosaki dan sebagainya. Jadi real estate kalau nggak digunakan rugi ya. Jadi lu punya bangunan nih, lu punya bangunan kontrakan 20 pintu. Deket sama kampus, apa nggak laku tuh kosan-kosan lu anjir. Satu pintu katakanlah 1 juta lah lu tarik, itu paling rendah banget. Satu pintu 1 juta. Berapa 20 pintu lu 20 juta sebulan lu tarik ya kan. Listrik mereka yang handle, lu tarik 20 juta plus lu dapat pendapatan dari real estate itu semakin naik juga harga tanah lu. Ya gitu loh, seperti itu. Gitu kan. Ini kelas gratis nih guys katanya. Iya juga ya, harusnya gue lagi bayar. Gitu kan. Jadi maksud gue nggak paham bang, otakku berdarah. Jadi gini loh nih teman-teman ya. Jadi gue ngebahas soal ini nih. Timothy kan pernah ngomong dan juga followers-followersnya dia, lu daripada invest ke tanah atau real estate, lu mendingan invest ke kripto gitu kan. Dia ngajarin seolah-olah kripto tuh invest yang terbaik. Ya oke. Tapi terus dia ngata-ngatain investasi yang lainnya. Makanya dia dihajar sama investor beneran dari real estate. Jing, lu tahu ilmunya nggak? Digituin sama investor real estate. Kemarin sempat rame tuh di sosial media, gitu kan. Jadi yang di sini yang gue ajarkan ke lu pada adalah investasi ke real estate. Real estate itu apa sih bang? Real estate itu adalah aset yang dimana lu punya seperti rumah, apartemen. Itu adalah real estate. Perumahan, lu bangun townhouse.
Lu bangun apartemen, lu punya apartemen sampai 10 biji, lu punya perumahan, itu real estate gitu loh. Itu namanya real estate gitu kan. Nah, dua-duanya menurut gue sih bagus bang. Emang bagus. Cuman yang jadi problema, si Timothy ini kan ngata-ngatain, wah real estate tuh sampah, naiknya soalnya nggak nyampe 5%, keburu kalah sama inflasi. Omongan dia betul. Kalau investasi real estate, rumah lo, apartemen lo dan sebagainya itu dijadikan liabilitas, alias gak diputer uangnya. Betul. Tapi yang jadi masalah, lu bilang investasi real estate ini sampah, lu tahu nggak banyak orang kaya dari investasi real estate anjing? Contoh, lu punya rumah 10 biji gitu kan, 10 bijinya lu kontrakin. Itu lu selain dapat pendapatan per tahun 32 juta, katakanlah satu rumah gitu kan, 32 juta per satu tahun, dari satu rumah, satu tahun satu rumah dapat 32 juta, lu kali misalnya 10, lu per tahun sudah dapat 320 juta gitu kan. Plus dari pendapatan itu yang lu puter dari lu kontrakin, naik juga tuh harga tanah. Begitu. Begitu, Pak. Cuma kasih tahu bang, musim kripto itu cuma sekali 4 tahun, jadi hati-hati mau beli kripto. Nah, itu gue belum bahas kripto ya. Ini gue masih bahas tentang investasi real estate. Lu punya villa, teman-teman lu invest punya real estate. Kayak si kemarin siapa ya, yang salah satu subscriber atau Albert lah. Albert sekarang punya ruko, dia investasiin rukonya. Kalau rukonya nggak diapa-apain, ya rugi. Akhirnya si Albert jadiin restoran, kayak gitu-gitu. Atau lu punya villa, atau kayak Ki Catering lah. Ki Catering misalnya dia punya villa dua-duanya disewain. Nah, itu jatuhnya investasi real estate yang bagus gitu kan. Ya, seperti itu contoh gitu. Yoi Pak, paham Pak. Yoi. Kayak gitu kan. Jadi maksud gue itulah investasi real estate. Jadi investasi real estate itu nggak bisa diremehkan seperti apa yang dia bilang. Wah, investasi real estate tuh begini-begini. Waduh. Ini gue aja guys, ilmu gue masih sedikit. Ilmu gue tuh masih sedikit soal real estate. Serius. Lu kalau mau lebih tahu, lu lihat aja tuh di sosmed yang pada bisnis real estate. Banyak yang lebih berilmu lagi, dijelasin, dia jabarin, dia hitungin. Ada tuh hitung-hitungannya guys. Ada rumusnya itu, menggunakan diagram itu ada. Dan itu gue belum ngerti sampai situ. Atau pengusaha real estate yang bener bang, Haji Bolot. Bener. Lu lihat tuh berapa kontrakan dia punya, Haji Bolot. Makanya sampai dia bisa hajiin dia sendiri, keluarganya dibayarin naik haji. Itu pengusaha real estate, Pak. Begitu. 500 pintu, Mas, katanya. Haji Bolot. Lo lihat tuh. Itu baru namanya pengusaha real estate yang sebenarnya. Itu bener. Cuman dia diem-diem aja, kalem-kalem aja, ngapain dia koar-koar. Gitu kan. Ya seperti itu. Kalau punya Oyo bang, ya itu lu punya Oyo pun juga itu satunya real estate. Lu punya hotel dan sebagainya. Menarik juga ya bang bisnis real estate. Ya nggak berisik lah bang kalau kayak beneran ya. Iyalah. Menarik juga bang bisnis real estate. Menarik. Lu kalau mau belajar bisnis real estate, lu yang bener-bener gila dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu guys, dia punya utang ke bank $2 billion. $2 billion, tapi kenapa kok bank bisa berani ngasih duit ke Robert Kiyosaki? Karena Robert Kiyosaki dia $2 billion duitnya diputer. Utang bank itu dia sendiri bilang, gue minjem duit bank bukan buat beli sesuatu yang liabilitas, enggak. Gue pinjem duit dari bank buat bangun tuh perumahan. Ratusan perumahan gue bangun. Atau gue beli apartemen. Seperti itu. Dan enaknya dia gaya hidupnya Robert Kiyosaki dengan cara dia punya banyak aset real estate, tapi kok dia bisa nggak bayar pajak? Nah itu beda lagi tuh ceritanya. Itu lu mesti pelajarin lebih dalam lagi. Makanya gue bilang ilmu real estate gue tuh masih rendah. Serius, ilmu real estate gue tuh masih rendah banget. Tapi at least ini yang gue kasih tahu ke lu pada. Ini yang gue tahu lah. Yang gue belum tahu, ya nggak gue kasih tahu, tapi yang jelas intinya begitu. Robert Kiyosaki ya itu ya, real estate-nya itu dia nggak bayar pajak sama sekali. Kok bisa? Karena dia punya hutang. Dan gue juga baru tahu di Indonesia kalau lu punya hutang bayar pajak lu murah. Contoh 2023 seorang YouTuber bernama Gema Show Indo. Ini jujur aja gue buka-bukaan aja sama lu. Gue bayar pajak berapa coba? 27.000. Kenapa bang? Kok bisa lu 27.000? Karena gue punya hutang ratusan juta di bank. Utang apa bang? Cicilan mobil. Waktu itu kan gue nyicil kereta di 2023. Lu kok bisa begitu bang? Bisa. Itu namanya belajar lagi. Lu beli kereta bang. Hyundai kereta bukan kereta api.
Hyundai Creta, gue ngutang sampai sekitar 100 berapa tuh cicilannya? Ya lu hitung aja 7 juta dikali berapa tuh ya? Dikali 18. Itu kan utang gua kepada bank. Kayak gitu. Kalau pajak, sama lu punya hutang, pajak dimanapun di Indonesia atau dunia, ketika lu lapor pajak, kan sekarang lapor pajak kan semuanya online. Iya dong, semuanya sekarang online. Lu datang ke KCP manapun, ke pajak manapun, lu ujungnya disuruh online. Lu disuruh online. Sekarang semuanya online, terus lu lapor dalam bentuk PDF. Sekarang gitu, teman-teman. Sekarang gitu, lu tulis apa aja pembelian lu selama setahun itu. Lu nyicil motor, tulis. Lu punya hutang di mana, banknya tulis. Banknya apa? Maksudnya bank motor lu tuh apa? Kalau gua kan waktu itu di Maybank, gua tulis punya hutang di Maybank, cicilan mobil Hyundai Creta. Seberapa total hutangnya ditulis. Total hutangnya 7 juta dikali 18. Berapa itu? Lu hitung aja ya, hutang sekian. Ya udah, pajaknya diringankan. Itu negatifnya tapi negatifnya riba. Itu beda lagi tuh ya. Itu beda lagi. Tapi bukan berarti ini gue ngajarin lu ngutang, enggak. Maksud gue adalah kalau Robert Kiyosaki, enggak ya, jangan ini amit-amit. Lu kalau misalnya ngutang, ntar lu, oh iya bang, kalau gitu supaya demi bayar pajak rendah gue ngutang. Besoknya rumah disita sama bank karena nggak bisa balikin. Ya jangan. Ya jangan juga. Kalau makanya Robert Kiyosaki dia ngakalinnya gimana? Dia utang ke bank, dia beli real estate. Real estate ya diputer lagi bisnisnya. Itu caranya Robert Kiyosaki lah ada. Seperti itu ya. Jadi maksudku intinya, kalau misalnya itu adalah bisnis dari real estate. Penjelasan singkat lah. Gue juga ilmu masih rendah gitu kan, masih dikit-dikit banget. Nah terus ada namanya investasi selain kripto sama real estate. Ada namanya investasi ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dimana kebagi lagi tuh, menyediakan jasa kah? Entah itu menyediakan jasa atau menjual produk kah? Contoh, gue jual makaroni Besti nih. Gue sekarang udah atas nama PT misalnya. Terus teman-teman, bang, gue mau dong, gue mau dong bang, invest ke makaroni Besti. Ya udah, lo dapat saham misalnya dari berapa persen dari perusahaan gue, sekian. Nah kayak gitu-gitulah. Ya lo untuk lebih ngertinya mungkin lo bisa nonton acara namanya Shark Tank. Ada kok di YouTube juga mereka upload. Lo bisa kayak gitu, ya kan? Lo bisa kayak gitu. Itu namanya investasi beda. Nah, sekarang kita masuk ke investasi kripto. Investasi kripto bagus gak sih bang? Bagus kalau lo ngerti. Jadi sekali lagi ya, ini gue sebenarnya kasihan kadang orang tuh banyak yang FOMO, sehingga tuh banyak orang yang kayak, wah gila, gue pengen kayak instan, gue pengen kayak cepet gitu kan. Gue masuk ke kelasnya si Timothy misalnya, bayar 17 juta. Tapi abis itu kecewa. Nah itu yang kasihan sebenarnya gue. Sementara dari Timothy-nya itu sendiri, dia mungkin karena bisnisnya dia sih ya. Dia jadi nggak ngasih tahu bahwa, wah jangan bisnis lain, kripto aja. All risk. Nah itu yang all in, semuanya all in, high risk, high gain. Iya. Sebenarnya omongannya dia sebenarnya bisa dibilang nggak salah dan nggak bener. Bisa dibilang antara tengah-tengah itu. Omongannya abu-abu sebenarnya. All risk boss, there is nothing to lose. Iya, nggak gitu dong. Aduh, nggak dikasih tahu ruginya, betul. Itu ya kan, nggak dikasih tahu ruginya. Ruginya tuh lu nggak dikasih tahu kalau loss berapa. Ntar kalau misalnya udah, ya bang, ternyata yang gue invest kripto koin ini ternyata anjlok bang, gue hilang bang 10 juta, gimana bang? Ya itulah, ntar dia ngomongnya tinggal gini, ya itulah namanya invest ya, invest di kripto, sabar aja, hold ya, santai aja ya, mau nggak mau, mohon maaf, itu lo harus ikhlasin, kayak gitu. Itu kan artinya berarti dia nggak ngajarin. Itu loh yang sebenarnya yang bikin keselnya itu adalah bukan masalah invest kriptonya. Dia bener soal ilmu kriptonya, dia beberapa gue nontonin dia juga kan, beberapa ilmunya bener kok, serius, beberapa ilmunya bener. Oh iya nih kripto gini. Tapi yang lu nggak ajarin adalah mungkin demi orang ikut kelas lu ya, mungkin demi dia jualan kelas gitu kan. Jadi dia tuh nggak ngasih tahu kalau kripto tuh bahayanya begini. Kalau lu loss ya lu bubar apa. Nah itu loh yang bahayanya tuh orang langsung, oh gitu. Udah gitu promonya kan dia pengen kayak cepet keluar dari sekolah, ikut kelas saya aja, wele. itu yang dibikin orang gregetan. Udah gitu orang banyak yang nggak tahu motivasi yang dia berikan itu adalah copas dari
motivator luar negeri. Itulah yang bikin banyak orang gregetan sebenarnya sama Timothy, di mana lu buka kelas udah mahal 17 juta, ilmu yang diajarin juga cuman separuh-separuh dibanding sama yang kalau lu kalau belajar sendiri sih lu bakalan dapat ilmu kripto yang lebih bagus menurut gua. Terus udah gitu lu menggunakan motivasi-motivasi atau motivator-motivator atau isi dari kelas lu adalah copas dari motivator lain kayak gitu-gitu. Itulah yang bikin orang tuh gemes sama dia. Lu tau gak siapa yang ngajarin yang ngajarin bilang lu jangan sekolah tuh goblok, keluar dari sekolah. Ada 2 orang, satu almarhum Bob Sadino, satu Robert Kiyosaki. Lu baca tuh Robert Kiyosaki namanya Rich Dad Poor Dad. Ntar lu begitu lu ngelihat ini, lah ini kata-katanya Timothy. Lu baca buku namanya Rich Dad Poor Dad. Baca tuh Rich Dad Poor Dad. Dia ngomong emang tapi kalau si Robert Kiyosaki dia kasih tahu kenapa sih menurut gue sekolah tuh nggak penting. Dikasih tahu karena ilmu yang gue dapat di luar sekolah begini. Dan Robert Kiyosaki di bukunya itu ditulis bahwa kenapa penyesalan gue pada saat gue nggak sekolah. Robert Kiyosaki pernah rumahnya diambil, asetnya disita sama bank, tidur di mobil, numpang mandi di tempat pemandian umum. Dia pernah kabur nggak bayar makan. Ditulis di bukunya. Lu baca tuh bukunya. Intinya nggak ngasal ngomong lah ya bang ya. Yoi. Robert Kiyosaki tuh nggak ngasal ngomong kayak sekolah itu nggak penting apa. Dia tulis tapi. Lu baca di bukunya sendiri deh. Rich Dad Poor Dad. Lu baca. Jangan main ngomong nggak sekolah, jangan sekolah guys. Lihat misalnya contoh kayak gue gitu ya. Jangan sekolah guys, lihat gue sama Bang Tara. Kami hanya lulusan SMA. Wow, nggak gitu. Jangan. Intinya pengalaman. Iyalah, lu baca makanya baca deh. Lu baca bukunya deh. Kalau itu ngomongnya enaknya doang bang, efek sampingnya nggak dibilangin makanya. Tapi dia pinter loh bang, up di Indo tuh jadi hype gitu bang. Kalau ngejudge gue juga bisa ya lakuin lah bang. Berarti lo kalah langkah sama Timothy bang. Iya, pinter. Menurut gue dia pinter lah. Sekarang gini, kelasnya dia 17 juta. Yang ngikut berapa orang? Banyak kan, pinter. I'm gonna say he's good. ya mungkin beberapa dari lu mungkin akan kesel ya gue ngomong gini ya. Satu orang 17 juta, yang kena ribuan, ya pinter. Yang goblok siapa? Yang ikut-ikutan. Iya kan? Lo iya dong. Lo iya kan? Pinter. Mau itu ya yang goblok siapa? Yang ikut-ikutan. Lah iyalah. Ya, iya. Yang goblok siapa? Yang kena. Yang goblok siapa? Udah bayar 17 juta, nggak dapet ilmunya, cuan kagak ada, itu yang goblok gitu kan. Nah makanya gue nasehatin makanya lu pada sebelum ngikut 17 juta belajar dulu, cari tahu dulu. Masalahnya soalnya ada yang ngikut kelas sampai belasan juta, sampai invest di kripto. Dia nggak tahu, nggak ngerti dia kripto gitu kan. Dia main asal jual, dia main gadein tuh surat tanah, dia main gadein tuh BPKB mobil, tapi dia nggak ngerti gitu kan. Itu yang bahaya. Karena memang kripto itu adalah bener kata si Timothy kan, high risk, high gain betul. Tapi kalau modal lu harus gede. Lu modal gede kagak ada ilmunya, main all in aja. Itu namanya goblok. Gitu kan. Contoh teman-teman ada cerita lagi soal kripto. Lu mau tahu kripto kemarin yang kasusnya Mas Irwan? Lu mau tahu nggak itu kan kripto? Kasusnya Mas Irwan yang mana? Jadi gue punya anak buah, bagi yang non subscriber yang nggak tahu ya, karyawan, kru, namanya Mas Irwan. Mas Irwan tuh dulunya supir Grab. Dia punya 3 mobil. 3-tiganya adalah Avanza, ya kan, Avanza manual, gitu kan. Tahun 2017-2018 Avanzanya. Suatu saat dia kerja ke gua karena pada saat COVID dia bisnisnya nggak laku. Dia nge-Grab kan, jadi supir Grab. Dia nggak laku, akhirnya dia kerja ke gua. Akhirnya mobilnya supaya nggak nganggur. Gimana Mas Irwan cara supaya dapat cuan gitu kan dari mobil itu supaya nggak nganggur? Mas Irwan puter mobilnya ke rental dan sebagainya. Awalnya oke itu rental gitu kan, dan selalu dibayar tepat waktu. Di rental dibayar. Suatu saat di rental nggak dibalik-balikin. Ternyata rentalnya ngikut kripto. Pinter kan? Jadi gini, rentalnya itu dia ngerental 100 mobil punya orang nih. 100 mobil itu digade
Dari satu mobil dia dapat sekitar 30 sampai 50 juta digade. Katakanlah 30 juta deh. 30 juta digade, jadi 100 mobil itu digade. Ya. Rentalnya itu jadi mobil 100 mobil itu digade. Satu mobil dapat 30 juta. Lu bayangin 100 mobil berapa itu? 30 juta satu mobil. 100 mobil apa nggak dia dapat 3M? 3M ya berarti ya? Sorry, coba. Kalau hitungan gue salah mohon dibetulkan. 30 juta satu mobil. Kalau 100 mobil berarti 3M dong. Ya dong, ya kan ya? 3M bener ya? 3M kan? Dia ikut kripto. Selama ini kripto kan aman-aman. Dan pas Elon Musk ngomong, ya itu nggak boleh kripto. Terus kripto sempat anjlok kan tuh? Sempat anjlok kan? Disitulah mobil Mas Irwan hilang. Disitulah mobil Mas Irwan hilang. Karena ternyata dia kabur. Karena dia kripto anjlok, duit dia hilang, habis, nggak bisa bayar ke tukang gade, mobilnya semua 100 mobil hilang akhirnya. Ya udah dia kabur. Akhirnya Mas Irwan tapi nyewa mata elang, ketemu dia. ketemu dia. Mas Irwan dapat 3 mobilnya. Yang satu mau dibawa ke Pulau Sumatera, yang satu mau dijual ke Kalimantan, yang satu masih di Jabodetabek. Ketemu akhirnya. Itu. Akhirnya gimana Bang? Ketemu 3 mobil, tapi Mas Irwan keluar duit sampai 14 juta buat nyewa mata elang. Pak ya, daripada kata Mas Irwan, daripada kehilangan 300 juta lebih, mobilnya 3 Avanza. Gitu kan. Nah artinya apa? Artinya orang bisnis kripto tuh kayak gitu. Mereka dapat modalnya dari mana ya? Dari rental mobil itu. Mungkin kalau dari kasusnya Timothy, ya ke Timothy dia bener bisnisnya. Gue percaya dia untungnya sampai triliunan, sampai punya mobil McLaren atau apapun lah. Ya which is dia ngomong McLaren lu warna apa? Itu adalah kata-katanya Andrew Tate. Cuman kalau Andrew Tate ngomongnya kan what color is your Bugatti? Kalau Andrew Tate kan cuma bisnismen ya, dia banyak bisnisnya, gitu kan. Dulu dia bisnis dari perlontean, jujur aja Andrew Tate dulu kan. Tapi ya akhirnya dia tobat kayak sekarang. Ya kayak gitu. Jadi intinya adalah all I'm saying is, ya mungkin dari si Timothy dia bayangin aja 17 juta satu murid. Dia punya murid sampai ribuan anjir. Gila. Ya gede lah bisnis kriptonya. Gue yakin itu, gue percaya dia dapat cuan besar dari kripto. Gue percaya gue. Ya cuman ya ini yang dia nggak jelaskan kan itu modalnya tuh harus gede. Dan kalau gue lebih ke sisi kemanusiaan ya teman-teman. Maksudnya gimana sih ke sisi secara bisnis apa yang Timothy lakukan itu pinter dan benar sebenarnya. Secara bisnis dia benar gitu kan. Oh ya dia jualan, dia nunjukin yang bagus-bagusnya doang. Secara bisnis oke lah. Maksudnya ya lu walaupun menyebalkan tapi oke lah. Secara bisnis gue puji, that's good. Tapi secara sisi kemanusiaan ini loh. Kadang kan orang yang ngikut ke dia sampai rela bayar 17 juta karena FOMO, karena goblok sebenarnya. Karena goblok FOMO, dia pengen instan kaya tapi nggak dikasih tahu bahwa kripto itu bisa loh ngerugiin. Kripto itu kalau lu nggak hati-hati rugi loh. Jangan main all in. Lu latihan dulu dari 50.000, bener nggak naiknya, bener nggak analisa lu, kan mendingan gitu diajarin dulu. Actually gue ngikut kripto yang bener, akhirnya mentornya ngajarinnya begitu. Lu kalau mau main kripto, kalau lu mau naruh gede silakan, tapi kalau lu mau belajar taruh dari kecil-kecil dulu, 50.000 dulu lu taruh, lu lihat, oh ternyata hitung-hitungan lu bener. Akhirnya kan ada tuh teman-teman yang namanya ilmu membaca grafis pada diagram. Itu ada sebutan-sebutannya tuh ada. Dulu gue diajarin sama mentor gue juga begitu, ada dulu. Akhirnya gue ngerti sendiri. Ya gitu. Jadi maksud gue all I'm saying is, kripto tanpa ilmu jatuhnya judi gak sih Bang? Bukan judi. Kripto tanpa ilmu jatuhnya bukan judi. Apa? Goblok. Lah iyalah. Goblok, lu buang-buang duit. Lugu, lucu dan goblok. Semua itu harus ada ilmunya sih Bang. Iyalah, karena lu buang-buang duit jatuhnya begitu. Gua aja investasi emas aja mulai dari 50.000 dulu Bang, pelan-pelan. Iya, karena yang namanya sesuatu itu lu harus cari tahu ilmunya masalahnya. Jadi problemnya sebenarnya inti dari segala inti yang gue omongin, baik dari status Facebook gue teman-teman sekalian. Yang gue omongin apa sih? Yang gue omongin adalah satu. Yang goblok itu adalah orang yang pengen instan kaya. Dia rela tuh jual apa ini itu demi beli kelasnya si Timothy 17 juta. Nah, sementara si Timothy itu dia nggak ngasih tahu bahwa ruginya tuh begini loh. Mungkin dia ngasih tahu di grup Discord setelah lu bayar 17 juta. Gitu kan? Itulah maksud gua. Orang udah bayar 17 juta baru dikasih tahu bahwa lu hati-hati di kripto, begini begitu. Lossnya seperti apa, ilmunya seperti apa, diajarin dulu atau enggak gitu kan. Jangan main langsung FOMO, jual tanah, jual ini, tanah gade itu demi 17 juta dia ikut kelasnya. Ya, jadi edukasi itu penting teman-teman sekalian. Sekolah, ya kan, sekolah.
Pentingnya tuh sekolah. Sekolah itu penting, mencari ilmu itu penting. Boleh nggak sih bang investasi kripto? Ya boleh, pelajarin. Udah intinya gitu, pelajarin dan jangan FOMO. Ya, sekali lagi, lu main kripto, lu mau kaya instan tuh nggak ada anjing. Investasi apapun, kripto, saham, real estate, ada nggak sih bang yang langsung instan but? Ada. Kejadiannya 1/1000, 1/1.000.000. Makanya gue pernah bilang kan kalau pada contoh Mark Cuban. Teman-teman tahu Mark Cuban, dia adalah bilioner. Kemarin kerjasama di salah satu videonya Mr. Beast. Mark Cuban itu adalah yang di Shark Tank. Dia ditanya sama wartawan, bro, lu investasi gitu cara supaya kaya ya, atau kaya raya seperti lu tuh gimana sih caranya? Mark Cuban jawabnya, pure luck sih. Dia investasi murah ke tim basket. Tim basketnya sekarang oke, anjir. Itu Mark Cuban. Itu maksudnya apa? Menjawab ke semua orang yang dimana bilang, bang, kripto, saham, invest, real estate itu bisa bang melambung tinggi. Bisa. Kejadiannya 1/1000, 1/1.000.000. Bisa. Si Mark Cuban invest ke Dallas Maverick. Oh, murah nih sahamnya, beli ah. Dibeli sama dia, gede tiba-tiba. Itu hoki. Lu beli rumah, lu kayak om gue beli tanah cuman sepetak, itu murah banget. Tiba-tiba tahun depan dibikin jalan sama pemerintahan. Itu harganya ibaratnya ya, om gue nih beruntung banget, naik jadi 20 kali lipat tanahnya. Beli tanah kata om gue, tau gitu dulu gak beli sepetak. Om gue yang minjemin gue duit 200 juta buat beli rumah sebelah. Itu om gue tuh investor real estate juga. Om gue tuh punya 10 rumah, 5 apartemen, dan beberapa tanah yang disewakan. Akhirnya om gue gak dijual. Om gue diapain coba? Dipakai, disewakan untuk apa? Untuk JNE sekarang. Om gue sekarang tanahnya itu disewa buat JNE. Ya itu contoh bisnis real estate yang tiba-tiba instan kaya. Ada yang seperti itu. Begitu juga kripto. Kripto ada nggak bang? Ada. Banyak kemarin teman-teman gue yang kaya gara-gara Doge. Nggak sengaja invest 1 juta ke Doge. To the moon. Ada. Ada yang kayak gitu juga. Ada. Naiknya sampai berapa itu persen tuh. Gitu kan. Ada lu invest, misalnya contoh lu invest ke Macaroni Besti gitu kan. Bang, gue invest dong bang, dapat sekian lembar saham misalnya. Gue misalnya Macaroni Besti gue udah atas nama PT dan nanti gue bisa jual saham. Lu invest ke gue, tiba-tiba Ronaldo misalnya gitu, ini hayal aja. Maksud tiba-tiba, atau artis atau siapapun lah, atau Raffi Ahmad deh kalau Ronaldo kejauhan. Raffi Ahmad tiba-tiba Macaroni Bestinya enak nih, langsung naik. Ya bisa kayak begitu. Lu yang invest tadi padahal cuman berapa, menerima duitnya banyak. Kayak gitu, itu contoh. Gitu kan. Nah, tadi dulu, itu kan contoh investasi apapun yang dimana langsung melambung tinggi. Biasanya guru-guru atau mentor kripto yang pengen ngerekrut murid, mereka uploadnya itu doang. Dimana yang kayak cuman, wah nih, gua berhasil, ya, investasi kemarin ke Doge, langsung naik. Lu mau seperti gua bikin kelas. Kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Lo iya kan? Atau sama, nih, kemarin saya invest tanah, tiba-tiba besok pemerintah membikin jalan, lalu saya untung 20 kali lipat. Mau tahu investasi real estate seperti saya? Ikut kelas saya. Nah itu. Itu loh. Nah yang FOMO. Ih, aku juga pengen duit instan dong. Berapa kelasnya? 10 juta ya? Oke, aku ambil ah. Itu literally yang udah bikin tuh yang si orang Indonesia yang, lu tau nggak teman-teman, yang dia ngajarin bisnis ke semua orang di Instagram, di TikTok, yang dia ngomongnya gini, hah? Kok gitu sih? Yang itu loh, siapa namanya tuh, gue lupa tuh. Kan ada kan dia cukup terkenal juga tuh. Di TikTok ada yang, lah kok bisa? Ada yang kayak gitu, satu. Atau yang, hah kok gitu sih? Pak Win, kalau nggak salah namanya Pak Win. Pak Win, bukan Raymond Chin, Pak Win. Hah kok gitu sih? Itu dia bikin soal kripto. Dan literally tuh disindir abis mentor-mentor kripto sama dia. Disindir abis. Ya tenang aja, ntar yang bener-bener cuan gue highlight di TikTok, bla 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 bla. Gitu. Bang, apa bener di balik kesuksesan itu nases kusek? Kesuksesan di balik ya. Ih, kamu lucu deh. Gitu lah ya.
Ya kayak begitulah. Jadi intinya Gemasyo invest nih Jir katanya. Nggak, ini gua jujur ya, lu jangan telan bulet-bulet apa yang gua katakan dari lu barusan. Apa dari gua maksudnya? Apa yang gua katakan untuk lu, pada lu jangan telan bulet-bulet. Ilmu gua masih rendah. Kali lagi gue kasih tahu, ilmu gue emang beneran masih rendah dibanding kayak banyak tuh pengusaha-pengusaha real estate yang lebih kaya dari gue. Lu belajar dari mereka. Tapi yang jelas investasi apapun itu semuanya bagus, ya kan? Itu semuanya bagus. Mau kripto mau apa tuh bagus. Cuman yang Timothy yang satu ini dia kan memang mengajarkan kripto. Dia memang mengajarkan kripto, jadi sehingga dia promoin kripto. Cuman kan memang kelasnya dia mahal tuh. Nah cuman yang kadang orang itu gregetan lagi-lagi itu. All in, ya tenang aja, high risk high gain, betul. Lu masih muda, nothing to lose, ya. Aduh, jangan. Ajarin yang baik-baik. Boleh all in, risk high gain boleh. Kalau ilmu lu udah mateng, boleh. Ada namanya rough calculation, boleh. Tapi ilmu lu udah bener ya. Kalau ilmu lu belum bener, lu ajak orang kayak begitu, yang hasil cuman FOMO. Ya kalau misalnya, bang, tapi gue jadi murid Timothy bang, gue kaya bang, gue bagus, gue sukses. Ya bagus lah, alhamdulillah. Ya bagus. Berarti apa yang lu bayar 17 juta ke dia worth it, balik modal, goblok. Ya bagus. Ini justru gue ngomong ke orang-orang yang jangan sampai FOMO. Nanti lu nyesel bayar 17 jutanya. Ya kan gitu. Kita bilang, ini kita udah call gini. Kita dikira kita ngepromo, nggak ada yang ngepromoin. Karena itu hanya penjelasan. Itu banyak bro, yang hujat itu sampai parah-parah di TikTok tuh banyak yang sampai goreng narasinya bro. Terhadap kita berdua. Ini gue akan kasih di sini aja. Mungkin ada kayak streamer game yang lucu-lucu gitu, silahkan mungut-mungutin duit receh 10.000 gitu, tapi berisik banget gitu. Atau mungkin ada orang-orang di influencer yang ya kalau misalnya buat ngelucu, kita anggap lucu ya, yang kita diedit joget-joget itu terserah itu. Tapi kalau kalian udah mulai masuk ke ranah-ranah yang penggorengan opini, membuat gaduh ya. Ada yang bilang kalau kita ada indikasi pencucian lah segala macam. Gue cuma kasih tahu kalian pintar-pintar jadi manusia. Ya satu, nama gue udah simpan semuanya. Satu, nama gue lu sebut di sana. Ya, nama lengkap. Dan ya kalian tunggu aja gitu. Kalau all in sedekah gimana bang? Nah itu adalah investasi yang tiada duanya. Kamu sedekah dijamin rezekimu 10 kali lipat. Bang bentar, gue mau nanya bang, gimana kalau kita ngoleksi koin lama? Apakah itu nanti bisa kita investasikan juga? Ada banyak nih bang. Koin lo maksudnya apa? Koin bentuk fisik. Kalau koin bentuk fisik, investasinya itu lu simpen, kenapa? Nilai jualnya itu jatuhnya jadi untuk kolektor. Contoh nggak usah koin deh. Kalau lu ngomongin koin fisik ya, maksudnya bukan koin kripto. Lu nggak usah koin fisik. PlayStation 1. Teman-teman tahu PlayStation 1? PlayStation 1 kalau lu punya masih bagus, masih kerja, dan nomor serinya masih ada, itu sekarang dijual sampai 25 juta, 30 juta. Jadi nilai value-nya semakin tinggi karena nilai historinya. Jadi kalau lu punya koin fisik yang 500 rupiah, punya Indonesia yang lama, atau yang 1000 yang tengahnya ada kuningnya tuh yang luarnya silver, itu nilai historinya yang bikin nambah. Nilai histori kalau itu jatuhnya ke rare. Investasi juga investasi, tapi lebih ke nilai histori. Gitu kan, nilai sejarahnya itu. Lo kalau teman-teman tahu 500 gambar monyet tuh yang kertas, nah itu langka tuh. Kalau asli itu masih langka itu. Monyet, makasih loh. Atau 100 rupiah yang kapal yang merah itu langka tuh. Kenapa ya bang, orang macam Timothy, maksudnya mentor lah ya, gak ada ngajarin atau edukasin kalau invest gitu harus pakai uang dingin, jangan uang panas. Mungkin dia ngomong gitu, bukannya gue ngebelain Timothy ya, mungkin dia ngomong gitu, tapi lu udah bayar dulu 17 juta. Gitu, maksudnya untuk jadi muridnya. Mungkin dia ngomong gitu. Cuman lagi-lagi teman-teman ya, ingat, susah menasihati orang perokok, orang yang lagi bucin,
FOMO. Yang mau belajar kripto saran saya all in aja, lebih cepat belajarnya. Betul, lebih cepat, lebih cepat dalam arti lebih cepat bubar. Oh, ternyata kripto gitu, all in gitu kan. Bang, kata veteran Tarakarta, gue nih orang bank, handle kredit sampai ratusan miliar bang. Real estate tuh susah, banyak real estate bodong, yang penting tanahnya liquid terus kabur. Nah, inilah penyakit, balik lagi ngomongin real estate, inilah penyakit real estate. Itu juga dibahas sama Robert Kiyosaki. Itu juga dibahas tentang real estate bodong. Dan kebetulan juga kakak ipar gua. Jadi ini kasus nyata ya teman-teman, ini kasus nyata. Kakak ipar gua, kakaknya Gita, Mamas, gua manggilnya Mamas ya, Mas Mamas. Mas Mamas punya istri. Tadinya kerja di bidang itu juga. Dia jadi admin. Si brengsek yang punya real estate, dia minjem duit, lalu dia bikin kasus, bikin perkara, ternyata selama ini dia pakai atas nama istrinya kakak ipar gue. Bangke itu. Untungnya istri kakak ipar gue nyimpen seluruh bukti. Untungnya seluruh bukti disimpan, transaksi hitam di atas putih, kertas-kertas dan berkas-berkasnya semuanya disimpan. Sampai di kepolisian itu. Istri kakak ipar gue sampai ditangkap. Dia buktiin nih, ini semua itu bos saya itu pakai nama saya. Ternyata dia penipuan, real estate bodong, diincer sama debt collector, dikepolisiin, penipuan. Hati-hati teman-teman, ada kayak gitu. Lo pada yang kerja di real estate, mungkin jadi admin doang, jadi anak buah, jangan mau apa-apa pakai nama lo. Hati-hati, jangan mau apa-apa pakai nama lo. Hati-hati, ya, hati-hati. Lo pada yang kerja di real estate itu bener. Tadi si veteran Tarakarta itu tadi bener. Hati-hati. Fraud, banyak fraud juga memang brengsek. Nah itu orang yang dia tahu tuh belajar dari ilmunya Robert Kiyosaki kan, di mana dia punya duit banyak, terus buat real estate, bank tadinya kan mau kasih tuh ratusan miliar, tapi ternyata bodong gitu kan. Nah dia menggunakan ilmu Robert Kiyosaki tapi tai untuk kejahatan, nipu, ibaratnya kayak gitu. Bang, gue lagi rintis usaha, cuman cewek gue kayak nggak dukung, malah marah-marah terus. Katanya gue sibuk, padahal gue selalu nyempetin doi. Ya lu ngomong gitu ke cewek lu. Cewek itu harus ngomong baik-baik dan di momen yang tepat. Lu pikir gue ngerintis usaha buat siapa? Buat lo. Kan gue pengen nikah sama lo, gituin. Kalau cewek tuh bikin tersipu-sipu. Bikin tersipu-sipu baru nasihatin. Gitu. Gem, gue diminta kenalan sama temen mbak gue. Katanya siapa tau jodoh. Gimana cara PDKT nyaman dan aman? Takutnya ilfil kalau buru-buru. Itu pertanyaan lu udah jadi jawaban. Takutnya ilfil kalau buru-buru. Ya berarti jangan buru-buru. Itu udah jadi jawaban. Jangan buru-buru gimana tuh? Santai aja. Oh iya, salam kenal ya mbak. Iya, perkenalkan nama saya Anu. Iya, oh iya mbak, salam kenal nih. Emang kemarin saya maaf ya mbak ya kalau bikin gak nyaman. Saya soalnya disuruh kenal sama mbak, kenalan. Ya hitung-hitung nambah inilah ya mbak ya, nambah koneksi supaya tali silaturahmi semakin rapat ya mbak ya. Gitu, tanya aja, ngomong kayak gitu, santai aja. Mohon maaf ya mbak ya kalau bikin gak enak nih, mohon maaf, salam kenal ya. Iya gitu. Yuk kapan-kapan jalan yuk, mau nonton bareng gak sama kakak saya bareng gitu, bertiga. Pertama awal-awal bertiga, berempat dulu. Gitu aja. Nonton rame-rame. Pertama kali Bang Tara PDKT sama Mbak Andra, pertama kali dia ngajak nonton bioskop, itu ngajak keluarganya, ngajak kakak-kakaknya Mbak Andra. Gua sama Gita juga gitu. Pertama kali gua ngajak nonton, ajak kakaknya, ajak saudaranya Gita, ajak Mas Irwan gitu kan. Jadi nggak awkward. Begitu udah deket baru pelan-pelan lah, smooth gitu, smooth. Tarik ulur. Maaf bang, tapi aku nggak setuju kalau follow Andrew Tate bang, karena dia emang bermasalah dan banyak opini dia nggak masuk akal. Oh bukan. Gua nyuruh lu tuh follow Andrew Tate biar lu tahu motivasi atau kata-kata dari Timothy itu copas dari Andrew Tate, copas dari Mark Cuban, copas dari Robert Kiyosaki, copas dari Kevin O'Leary. Bukannya gue nyuruh lu follow Andrew Tate, enggak. Maksudnya gue mau buktiin bahwa kata-kata yang dia pakai buat motivasi di video itu semua dari mereka. Maksudnya gitu. Bukannya gue nyuruh lu orang follow Andrew Tate. Ya walaupun lu benci sama Andrew Tate ya, it's okay.
it's okay. Gue paham lah kalau lu benci sama Andrew Tate atau lu nggak follow Andrew Tate, it's okay. Tapi ada satu ilmu yang Andrew Tate bagus ngajarin soal bisnis restoran. Jadi dia pernah buka cafe gini, bagus tapi agak bangke ya. Tapi dia curangnya bukan dengan kotor gitu. Jadi gini, dia dia datang ke toko kopi gitu kan, dia lihat oh baristanya begini, kopinya enak, oke. Terus dia besoknya di seberangnya dia buka restoran kopi yang dimana kopinya rasanya sama, baristanya lebih cakep, gitu-gitu. Jadi dia ke toko kopi, dia lihat kekurangannya apa, di seberangnya dibuka toko kopi, kekurangan itu ditutup sama kelebihannya dia. Ya bisa dibilang agak bangke, ya kan? Dia bisa dibilang agak bangke, tapi dia bisnis saingannya kayak seperti itu. Dia nggak nyuruh dia tutup, enggak, tapi dia lebih kayak analisa gitu kan. Bangke sih sebenarnya, tapi dia kekurangan apa yang dia di coffee shop itu nggak ada, dibikin bagus sama dia di seberangnya gitu dia. Pernah dia cerita kayak gitu. Jadi dia kayak contoh waktu itu gue inget banget, selain baristanya cantik-cantik, dia bilang toilet di coffee shop itu toiletnya kotor. Ya gue bikin toilet gue bersih. Gue bikin baristanya lebih cantik, lebih menarik penampilannya. Bangke but smart ya bang ya. Iya, bangke but smart. Kalau di Wakanda dikasih jin tuh bang. Bener lagi. Aduh, bener lagi. Gue kenapa bener? Masanya si Jetes udah kena kayak gitu. Lo tau Jetes kan? Bininya buka restoran ayam. Begitu bininya buka restoran ayam, yang rame restoran ayamnya. Penduduk-penduduk sekitarnya punya toko katanya nggak laku katanya. Pada ke restoran ayamnya si Jetes sama bininya doang. Akhirnya pas Jetes tokonya tutup, pas diangkat tiba-tiba di setiap meja restorannya Jetes ada tai orang anjir. Akhirnya kata si Jetes, gue panggil Ustadz game katanya. Gue sebenarnya agak ngakak. Maksudnya ngakak dalam arti lu kan Hindu. Dipanggil Ustadz guys. Dipanggil Ustadz, makanya gue sampai ngaku, oh gitu. Terus gimana? Ya udah, tapi abis itu alhamdulillah ngilang. Jadi dibersihin, didoain sama ustadznya. Ya kan dia kan jual makanan halal kan, dibersihin tempatnya kan ada kayak tai orang gitu, tai orang apa dan sebagainya. Pokoknya bikin bau lah tuh restoran. Seminggu hampir nggak ada orang. Seminggu hampir nggak ada customer. Akhirnya didoain lah sama ustadznya, diusir lah apa dan sebagainya. Seminggu kemudian balik lagi normal. Ada Bang Tara punya temennya ini punya kenalan guys. Jadi Bang Tara punya temen nih. Temennya Bang Tara ini punya kenalan tukang bakso. Tukang bakso ini dia keliling-keliling. Lebih laku dibanding tukang bakso yang ngetem, yang duduk doang, keliling-keliling lah. Dia ibaratnya paling laris lah, karena baksonya rasanya enak apa dan sebagainya. Gue pernah ceritain kayaknya deh. Terus tiba-tiba di rumahnya dia sering ada lipan raksasa. Sering, udah dibuang, udah dimatiin, lipan lagi, masuk lagi. Dia sampai kaget. Ternyata pas setelah seminggu kejadian kayak begitu terus-terusan ada lipan. Akhirnya dia ngecek kan rumahnya dia. Ternyata ada kain kafan dong. Di halaman rumahnya dia ada kain kafan. Ya Allah. Begitu tuh kain kafan dibuang, udah nggak ada lagi lipannya. Waktu itu yang tukang bakso itu cerita. Masalahnya udah kejadian banyak. Itu kakak ipar gue yang tadi ditipu sama bosnya, disantet sama tetangga depannya sendiri. Ini kisah nyata loh. Akhirnya tetangga depannya itu, bapaknya tuh meninggalnya susah. Ternyata bapaknya itu yang tetangga depannya, gue tahu lagi rumahnya, kan gue pernah ke rumahnya mertuanya kakak ipar gue. Jadi ya itu. Ternyata dia matinya susah. Matinya bener-bener tersiksa banget. Ya, itu susah banget sampai akhirnya tetangganya itu mohon, tolong dong ampuni bapak katanya. Ini soalnya bapak, akhirnya dia ngaku bapak ini dulu pernah memang ngisengin kalian. Jadi kakak ipar gue itu dulu pas mau lahiran anak pertama. Ini kisah nyata ya guys ya. Di USG dokternya bingung. Ini ada item nih apa katanya di USG pas hamil anak pertama. Terus kadang adik-adiknya dari istri kakak ipar gue tuh suka sakit demam sendiri, suka sakit-sakitan nggak jelas lah. Terus ada item-itemnya sampai dokternya aja bingung. Akhirnya malamnya diruqyah sama kakak ipar gue. Kakak ipar gue kan alhamdulillah ngajinya oke. Diruqyah dibacainnya surat An-Nas, Al-Falaq, kayak gitu-gitu dibacain. Muntah-muntah. Muntahnya nggak tahu kayak apa, pokoknya muntah-muntah. Besoknya di USG lagi hilang item-itemnya. Sampai dokter bilang, kok hilang ya item-itemnya? Ya nggak tahu. Itu. Jangan kan di alam barzah bang, karena di dunia orangnya suka sakit-sakitan, meninggal, itu kena keluarganya kayak yang lain. Iya. Hilang, dokternya sampai bingung. Kok nggak? Ternyata akhirnya pas udah anaknya lahir, terus abis itu tetangganya yang sakratul maut, yang dia mati ya susah, ngaku akhirnya. Iya, jadi kami tuh suka
iseng dulu, iseng ngirim-ngirim sesuatu karena sirik. Jadi ternyata kakak ipar gue punya istri, saudara-saudaranya itu kan udah pada kerja semua, alhamdulillah gitu udah dapat kerjaan. Sementara yang bapaknya yang sekarat ini ngirim-ngirim dukun, dia punya anak perempuan 4-4-nya pengangguran semua. Sirik. Bang, lu percaya termasuk orang yang percaya antara hantu sejenisnya gitu gak sih bang? Atau ilusi di bawah sadar kita doang gak bang? Kalau ngomongin soal hantu ya teman-teman, atau jin, setan, ilmu santet, tadinya tuh gue nggak percaya. Serius, gue adalah orang nggak percaya. Tapi ngelihat sendiri akhirnya. Kan gue udah cerita di rumah Gita gue diketawain kuntilanak, yang nggak tahu ya kuntilanak apa bukan. Ngelihat sendiri, jadi percaya nggak percaya sih guys. Percaya nggak percaya itu satu. Kedua, gue dulu nggak percaya tuh namanya ilmu dukun lah apa inilah. Oh tapi ternyata begitu gue baca kisah Nabi itu pernah disantet loh. Nabi itu pernah disantet. Pernah ada kisahnya itu. Nabi itu pernah disantet, pernah disihir. Nabi itu dikirim sihir. Akhirnya dicari sumbernya dari mana, dibakar habis itu, dimusnahkan. Jadi ternyata memang ilmu santet itu memang ada. Jadi bukan masalah hantu atau jin atau kesurupan, enggak. Jadi gini, banyak orang yang mengetahui kayak, dia kesurupan. Bukan kesurupan, itu sebenarnya diisengin. Jadi kalau soal dirasuki setan, itu kita wudu pun juga dirasuki sama setan. Lo pada yang muslim yang wudu, kadang suka lupa kan, tadi gue jidat udah belum ya? Tadi gue tangan udah belum ya? Muka udah belum ya? Sesuatu yang bikin lo lupa wudu, itu lo sudah dirasuki setan. Jadi dirasuki setan itu bukan yang kayak bukan. Nah itu yang kayak gitu biasanya itu disantet atau dimasukin jin biasanya atau disengin orang. Kalau soal dirasuki setan tuh beda gitu. Itu lo memang ilmu sihir atau ilmu santet tuh memang ada. Nah gimana cara menanggulanginya atau cara itunya? Kan waktu itu pernah ada tuh yang gara-gara kemarin pesulap merah bikin viral soal dukun. Kan kemarin kan pesulap merah bikin viral soal dukun tuh. Tapi akhirnya dukun benerannya speak up kan. Dan dia bilang orang yang susah disihir atau ilmu santet itu adalah orang Islam yang benar-benar mengerjakan amal ibadahnya. Yang paling susah disantet. Yang ngomong bukan gue ya, itu yang ngomong yang dukun santetnya asli. Dia ngomong, maksudnya gimana tuh? Orang yang sering bikin orang lain bahagia, orang yang sering sholat 5 waktu, orang yang benar-benar baik, gak jahil sama orang, itu susah disantetnya. Ya itu. Berarti yang bisa kena santet umat Islam dong. Justru dia bilang katanya yang paling susah. Katanya yang paling susah itu. Jadi maksudnya intinya mungkin dia ngomong orang yang beragama kali ya. Orang yang beragama tapi yang mengerjakan kebaikan itulah yang susah disantet. Biasanya begitu. Bisa kita simpulkan bahwa iri dan dengki itu merupakan penyakit paling berbahaya. Setuju? Setuju sih. Itu setuju. Karena kalau udah namanya iri dan dengki, lu udah gak inget yang namanya manusia. Lu udah gak inget yang namanya saudara, itu lu udah gak inget. Yang namanya iri dan dengki, lu bisa ngejatuhin saudara sebagaimana lu dijatuhin. Pengalaman dijatuhkan. Bahas santet bang, gue jadi keinget pas kecil bang katanya. Keluarga gue kena ilmu sihir, usaha bokap gue hancur karena hasil dari iri ya, saudara sendiri ada yang iri bang. Tapi ya ingat, Allah itu nggak tidur. Ya, Tuhan itu tidak tidur sama sekali. Lo pernah bisnis lo bangkrut baik karena santet, karena ormas, karena juru parkir. Ya, kemarin gue juga baca tuh ya, ternyata banyak bisnis yang tutup gara-gara juru parkir. Ketika dimana bisnisnya orang-orang pedagang sate taichan pada tutup, gara-gara yang parkir di situ dipalakin 5.000 soalnya. Lebih dari 5.000 bahkan. Ya, pokoknya apapun itu ya, pasti dibalas berpuluh-puluh kali lipat kok. Ntar insya Allah ada aja sukses, ada aja rezeki lu atau kesuksesan lu tiba-tiba dapat. Entah itu mungkin usaha bapak lu tutup karena hal tersebut, tiba-tiba ternyata anak yang sukses, kayak begitu, ya kan? Bisa jadi. Jadi ya balasan Allah itu pasti ada kok. Dan yang untuk santet, yang untuk juru parkir nggak jelas yang malak-malakin orang, itu ntar ada juga balasannya. Lihat aja, makanya nggak kaya-kaya kan? Juru parkir itu kan makanya nggak kaya-kaya dia, orang malakin orang. Padahal harusnya kan logikanya kaya. 1 motor goceng, 100 motor, 1000 motor berapa? Harusnya kan dia kaya gitu kan. Tapi mungkin duit yang dapetin dikemanain lagi kan, kita nggak tahu. Padahal ada tulisannya parkir gratis. Gitu kan. Kemarin gue demen banget tuh karyawan Indomaret yang dimana dia marah ke juru parkir kan. Pelang parkir gratisnya diumpetin anjing. Kacau. Bang, akhir-akhir ini aneh main medsos, banyak dikasih media tentang Islamofobia. Tapi alhamdulillah iman aneh malah tambah kuat. Oh, iya, Islamofobia itu sebenarnya propaganda media dari Zionis lah ya. Gue sih sekarang berani ngomong karena udah tahu lah kasus seperti apa. Ya lo cari aja lah tentang itulah. Gue nggak mau bahas detail lah tapi lo cari aja itu mah banyak kok. Kemarin aja kan lo lihat aja nih Najwa Shihab tuh.
Islamofobia tuh apa sih bang? Orang yang bikin takut sama Islam, orang yang benci agama Islam. Jadi contoh dikasih seolah-olah dibilang teroris itu adalah Islam, kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Ya, lu lihat aja, emang media-media zaman sekarang tuh yang dari kaum Zionis tuh begitu menyebar fitnah. Lu lihat aja di itu tuh Najwa Shihab, narasi Instagramnya Najwa Shihab. Sekarang Indonesia lagi difitnah sama Zionis, dibilang Indonesia ngedukung Israel. Dukung dari mana gila? Aduh, lagi difitnah. Itu lihat aja di Instagramnya Najwa Shihab. Biasalah orang ke barat-baratan. Sekarang lagi difitnah begitu. Katanya, "Oh, Indonesia sudah siap membela Israel." Pala kau botak. Miku, Mas Gem apa kabar? Berarti tolong tipsnya dong Mas Gem supaya kerja selalu semangat. Akhir ini gampang capek kerja, kenapa ya? Lu capek fisik apa capek mental? Kalau capek fisik lu mesti periksa ke dokter. Lu iya dong. Ada namanya kalau capek fisik, lu mesti periksa ke dokter ya, atau mungkin biasanya lu disuruh olahraga paling. Tapi kalau misalnya capek mental, kenapa? Kenapa lu capek mental? Ada apa? Mental lu kenapa? Apakah tempat kerja lu nggak enak? Atau kalau kerja di jalan, apa maksudnya kerja bolak-balik jalan capek? Ataukah sesuatu yang bikin lu stres atau apa? Itu ngaruh pastinya ke pola pikir. Nah, gimana caranya supaya pola pikir atau mental? Gimana sih caranya bang supaya gua nggak stres? Mungkin lu pada kan teman-teman ada yang kerja kok lama-lama bosen ya, kok lama-lama suntuk ya, kok lama-lama bosen capek ya, gimana caranya ya? Ingat tujuan awal, lu kerja buat apa? You do it for the money, udah itu aja. Money duitnya buat apa ya? Buat biaya lu hidup, buat biaya apa dan sebagainya. Dan nggak ada salahnya kalau lu emang pengen maju. Coba lu mungkin sekarang mulai nabung, pelan-pelan buka usaha. Kan kita kan boleh kan? Ingat lu, jadi jawaban gua adalah kalau lu mulai capek, suntuk, kerja, bosen, capek mental apa dan sebagainya. Ingat tujuan di awal, lu kerja untuk apa? Untuk cari duit. Kalau emang tapi bang gue bosen bang, pengen gue perubahan di hidup gue, boleh gak sih? Ya boleh, bagus. Coba duit yang gaji lu, misalnya gaji sekian, coba lu sisihin dikit-dikit. Buat apa? Nabung buat buka usaha. Misalnya contoh ntar sisihin duitnya terkumpul sampai 7 juta, bisa beli gerobak. Gerobak apa? Gerobak mie atau gerobak bakso. Gunanya buat apa? Nanti lu buka restoran kecil-kecilan UMKM. Sekarang logo halal ya. Ini gue juga baru tahu ya, logo halal itu untuk UMKM sekarang Kementerian Agama itu gratis, tidak bayar. Selama pendapatan belum dari 5M kan. Jadi logo halal itu gratis. Kayak gitu. Lu buka sambil kerja, ntar lu nyawa karyawan juga nih, tolong urus bakso gue kayak gitu-gitu. Boleh, gak masalah. Cuman kalau capek atau suntuk, ingat tujuan awal lu kerja buat apa. Gue aja kadang jadi YouTuber juga kalau misalnya kayak capek gitu kan, mental apa segala macam, gue istirahat. Tapi ingat lagi-lagi buat siapa gue kerja? Buat anak gue. Gue kalau nggak nge-YouTube, nggak live stream kayak gini, nggak bisa beli susu. Ntar gimana anak gue? Kayak begitu-gitu kan. Seperti itu teman-teman. Hari P. Bang, sihir dan santet itu beneran bang. Ortu aneh keduanya udah almarhum gara-gara sihir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga kena sampai jidat saya ada lukanya bang. Ya semoga cepat sembuh lah. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. A few moments later. Oh, Hari P, Harry Potter. Oh, astagfirullahaladzim. Gua kira ini dari astaga. Iya dong, Hari P bener. Ilmu santet tuh beneran ada. Orang tua aku dibunuh karena almarhum. Sekarang jidatku bekas ada luka. Astagfirullahaladzim, gua nggak fokus loh. Kayak gue butuh minum deh. Iya bener ya Allah. Tapi karena ilmu santet dan ilmu sihir itu mantul ya. Astagfirullahaladzim. Minum air putih. Bang, gue mau tanya, kata Wibi, sekarang gue umur 25. Wah, welcome to quarter life, baby. Tapi pengen belajar gambar dan animasi, apakah telat buat belajar dan apakah ada saran? Oke, langsung aja saya jawab. Tiada kata-kata telat untuk belajar. Nggak ada kata telat. Lu mau seumur Kolonel Sanders, lu baru belajar gambar, nggak ada kata telat. Ya, namanya ilmu itu nggak ada telat. Dan ada pepatah mengatakan better late than never. Ya, lebih baik telat daripada nggak pernah. Jadi apalagi lu masih umur 25, belajar nggak apa-apa, nggak ada salahnya belajar. Dan apakah telat? Tidak. Ada saran nggak bang? Ada. Untuk belajar gambar itu sekarang banyak kok tutorial di YouTube. Cari-cari aja tuh YouTube, TikTok, Instastory, ya, Instareels, sorry bukan Instastories. Instareels itu banyak yang ngajarin gambar secara speedrun. Itu banyak teman-teman, banyak kok. Belajar aja dari situ. YouTube Short banyak kok yang belajar gambar dari situ.
Bang, gue baru nikah, alhamdulillah. Terus mertua gue bilang gue disuruh nggak tinggal sama mereka. Ya udah gue turutin dan sekarang mereka sekarang sehat di panti jompo. Goblok. Goblok. Kamu jangan tinggal sama mertua. Malu. Oh gitu ya. Ya udah. Mertuanya yang dikirim ke panti jompo. Elunya yang ngontrak ke bangsat. Cari rumah kontrakan. Kenapa jadi lu ngusir mereka dari rumah mereka? Goblok. Aduh, ya Allah. Bang, tunangan gua hamil. Hah? The fuck? Lu kayak kisah sinetron lu. Anak tunanganku bukan milikku. Hah? Tunangan gue hamil sama cowok lain, tetap aja gue nikahin. Acaranya bulan depan bang, doain ya bang. Lu kayak judul sinetron lu. Anak tunanganku bukanlah milikku. Iya. Lo jadi maksudnya lu mau paket. Paket gimana bang? Nikah langsung dapat keluarga. Iya. Jadi dia udah hamil langsung dapat anak. Jadi nggak cuma dapat istri, paket lengkap guys. Beli satu dapat junior. Nggak gitu dong. Nggak, ini gue nggak tahu lu beneran atau bercanda ya. Tapi kalau lu bercanda ya itu jawaban gue. Kalau lu beneran sih mental lu sih oke sih. Karena kalau gue jadi lu ya gue tinggalin. Nah iyalah. Mas itu kalau gue jadi lo ya, ini gue nggak tahu ini lo kayaknya bercanda kan, lo satir. Tapi kalau apa maksudnya bukan satir sorry, lo bercanda lo ngetrol. Tapi kalau lo beneran kayak gitu sih, mental lo sih oke sih bro. Soalnya maksud gue punya tunangan nih misalnya amit-amit ya, Gita terus hamil sama orang pas gue waktu itu tunangan, gue tinggalin lah. Lu gila lu ya, bukan tanggung jawab gue. Hari ini adalah hari terburukku dalam hidupku bang. Mantanku tertabrak oleh bus sekolah. Hah? Maksudnya gimana? Namanya Soeharto lagi, astaga. Mantanku ditabrak bus sekolah. Aku dipecat dari kerjaan supir bus. Lu yang nabrak dong bangsa. Gue baru baca lagi. Lu ya goblok. Oh iya.